Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Ketua kelasnya Ulum. Siap berdoa mulai. Baiklah, setelah kita berdoa, Pak Guru absensi dulu. Semuanya masuk ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya, meskipun ini dalam suasana pandemi ya. Kalian harus jaga kesehatan dengan melaksanakan langkah-langkah 5M. Jangan kalian lupakan, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini ya, ini bab pertama, kita akan membahas tentang fikih dan perkembangannya. Di dalam pembelajaran bab fikih dan perkembangannya ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian perhatikan, bahwa setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik ya, kalian itu mampu pertama melakukan analisa mengenai konsep fikih dalam Islam dan ruang lingkup fikih untuk memahami tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan konsep fikih dengan benar. Yang nomor 3, menjelaskan ruang lingkup fikih dengan benar. Yang nomor 4, membedakan fikih dan syariah dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang fikih dan perkembangannya, kalian perhatikan peta konsep yang sudah ada di depan ya, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Nah, kalian perhatikan ya, setelah kalian perhatikan ya, kalian amati, kemudian perhatikan. Nah, di situ ada gambar. Nah, ada gambar. Itu gambar apa, Isnan? Orang sholat. Nah, Ulum, komentar kamu terhadap gambar tersebut apa? Itu orang sedang sholat berjamaah. Ya, ya memang di situ ada gambar orang sholat secara berjamaah dan di tempat yang luar biasa sulit ya, di pegunungan. Artinya apa? Itu menggambarkan bahwa kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah, terutama masalah sholat. Jangan sampai karena sebuah urusan sholat itu kita tinggalkan, karena sholat itu merupakan sebuah kewajiban. Dan di dalam sholat itu juga harus ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Lah, itulah nanti yang akan termasuk dibahas di dalam masalah fikih. Oke lah, kemudian kita masuk dalam materi, yaitu konsep fikih dalam Islam. Ya, konsep fikih dalam Islam. Di sini ada sebuah pengertian ya fikih. Ya, fikih itu secara bahasa itu dari kata fikhun. Ya, dari kata apa? Fikhun. Yang artinya apa? Pemahaman yang mendalam. Ya. Artinya pemahaman yang mendalam itu pemahaman yang memang menghendaki pengerahan potensi akal. Ya. Itu adalah pengertian fikih secara apa? Secara bahasa, yaitu fahmun amikun. Ya, pemahaman yang mendalam. Kemudian ketika kita melihat definisi fikih secara istilah, itu fikih itu artinya bermacam-macam. Bahkan para ulama, para pakar itu mendefinisikan fikih berbeda-beda. Ya. Semacam Ibnu Hanifah, ya, Abu Hanifah, pendiri daripada mazhab Hanafi, itu memberikan
definisi fikih itu dengan apa? Ulum. Dengan pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Lah sementara Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i pun mendefinisikan fikih dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Antara definisi yang diberikan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu berbeda-beda. Tazkiyah, definisi fikih dari Imam Syafi'i itu apa? Ya, ini definisi dari Imam Syafi'i, yaitu ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan pada dalil-dalilnya yang terperinci. Yang mana ya fikih itu merupakan hasil ijtihad para ulama dari dalil tersebut. Kemudian ulama usul fikih itu juga mengartikan fikih dengan arti yang berbeda-beda, dengan makna yang berbeda-beda. Ya, ini ada yang mengartikan fikih itu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah prinsip tertentu. Ya. Artinya fikih ini harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Fikih itu ilmu tentang hukum syariah, ya, hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, hukum syariah yang berkaitan dengan manusia itu apa saja? Yang bisa jawab siapa? Tolong menolong. Sidkin, apa saja hukum syariah itu? Jadi gini, hukum syariah itu ada 5 macam. Saja halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Itu yang termasuk di dalam hukum syariah. Lah, kemudian ulama fikih sendiri di dalam mengartikan fikih itu, ya, itu berbeda dengan ulama ahli usul fikih. Ya, jadi ulama ahli fikih dan ulama usul fikih itu berbeda. Ya, ada yang tahu pengertian fikih dari ulama ahli fikih, yang tahu tunjuk jari. Fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Ya, sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Itu pengertian apa? Pengertian fikih menurut ulama fikih. Dalam hal ini, ya, kalangan fuqaha itu membagi fikih itu menjadi 2 pengertian. Ya, pertama itu memelihara hukum furu'. Ya, hukum furu' ini maksudnya hukum keagamaan yang tidak pokok. Ya, artinya disinilah nanti fikih itu berkembang. Makanya di dalam fikih itu adalah masalah furu'iyah. Makanya dalam fikih sering terjadi khilafiyah, sering terjadi perbedaan pendapat. Karena hukum itu bukan hukum yang asal, tapi merupakan hukum yang furu'. Kemudian kedua, materi hukum itu sendiri baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhanni. Qat'i itu maksudnya pasti. Kalau dhanni itu maksudnya apa? Masih dugaan. Lah, hukum yang menjadi masalah di dalam masalah fikih inilah hukum yang dhanni ini, ya, bukan yang qat'i. Lah, hukum yang qat'i ini merupakan hukum yang langsung dari Allah dan Rasulnya, yang disebut syariat. Nanti ada pembahasannya. Lah, kalau yang dhanni ini merupakan ijtihad dari para ulama. Inilah yang disebut dengan fikih. Secara garis besar, yang dibahas di dalam ilmu fikih meliputi ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Masalah fikih itu ada yang disebut dengan syariah, ya. Ada yang disebut dengan syariat. Syariat ini hukum yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Tidak ada campur tangan dari manusia.
Makanya di dalam syariat ini hukum yang diciptakan, hukum yang keluar itu sifatnya pasti, sifatnya qat'i. Ketika hukum itu yang sifatnya qat'i sudah tidak bisa diutik-utik lagi. Ya, itu sudah paten, ya, sudah paten. Nah, ini jadi kalian harus bisa memahami mana itu fikih, mana itu syariah. Ya. Lah sampai di sini ada yang mau tanya apa tidak? Oh iya, silakan. Sebenarnya perbedaan dari fikih dan syariah itu apa ya, Pak? Oh, perbedaan dari fikih dan syariat. Begini. Memang kalian kan sering dengar istilah fikih, ya. Kalian sering dengar istilah syariah. Lah antara fikih dan syariah ini punya perbedaan. Jadi tidak sama. Nah, perbedaan berarti tidak sama. Lah ketika fikih, ya, ketika fikih itu sumbernya dari para ulama. Sumbernya dari para ulama tapi tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kalau syariah sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu. Kemudian hukum yang dimunculkan dari syariat itu sifatnya qat'i. Sifatnya pasti. Kalau hukum yang dimunculkan dari fikih itu sifatnya dhani. Makanya di dalam fikih kerap terjadi sebuah perbedaan. Itu. Kemudian dalam syariah hukumnya bersifat universal, bersifat umum dan berlaku bagi semua orang. Kalau masalah fikih ini terjadi berbagai macam cara pelaksanaannya. Nah, ada yang tanya lagi, silahkan. Jadi syariat, ya, fikih, ya, syariat itu di dalam menetapkan hukum itu ada yang langsung, ada yang secara berangsur. Ya. Yang contoh secara berangsur, siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Ya. Pengharaman khamr. Ya. Artinya berarti dulu khamr itu belum haram. Ya. Kemudian pengharaman khamr ini terjadi secara berangsur-angsur, tidak serta-merta khamr itu diharamkan. Makanya pada awal-awal Islam khamr itu belum haram. Ya, khamr belum haram. Lah khamr itu akhirnya diharamkan kan. Pada saat itu asbabun nuzulnya itu ada sahabat mengimami sholat membaca surat kan bolak-balik itu ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Ada yang tanya lagi? Ya? Khamr itu apa? Ada yang bisa jawab? Khamr itu apa? Ya? Segala sesuatu yang memabukkan. Ya. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan. Contohnya apa saja? Alkohol. Apa lagi? Ya, jarak kendolo, ya. Cimeng. Nah, itu masuk dalam khamr karena memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu hukumnya haram. Itulah pembahasan kita hari ini tentang masalah fikih dan perkembangannya. Ya. Sebelum Pak Guru tutup pertemuan kali ini, ya, Pak Guru simpulkan bahwa fikih itu merupakan sebuah cabang ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan mempelajari fikih hukumnya fardu ain. Ya, mempelajari fikih hukumnya fardu ain. Dan antara fikih dan syariat mempunyai perbedaan. Di dalam ibadah harus menggunakan ilmu fikih karena ketika tidak sesuai dengan ilmu fikih maka ibadah itu tidak sesuai dengan aturannya. Ketika tidak sesuai dengan aturannya berarti ibadah itu tidak sah. Bisa dipahami ya? Baiklah,
ketika bisa dipahami, marilah kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Pak Guru, tetaplah giat belajar meskipun dalam masa pandemi, tapi jangan melemahkan semangat kalian untuk menggapai cita-cita. Belajar yang semangat agar dapat ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Ketua kelasnya Ulum, mana? Ulum, oh ya, pimpin doa. Belum siap berdoa mulai. Selesai. Baiklah, setelah kita berdoa, Pak Guru absensi dulu. Ulum, hadir. Isnan, hadir. Sidkin, hadir. Atiyah, Nan, hadir ya. Semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya, meskipun ini dalam suasana pandemi ya, kalian harus jaga kesehatan dengan melaksanakan langkah-langkah 5M. Jangan kalian lupakan, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam pembelajaran kali ini ya, ini bab pertama, kita akan membahas tentang fikih dan perkembangannya. Di dalam pembelajaran bab fikih dan perkembangannya ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian perhatikan, bahwa setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik ya, kalian itu mampu pertama melakukan analisa mengenai konsep fikih dalam Islam dan ruang lingkup fikih untuk memahami tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan konsep fikih dengan benar. Yang nomor 3, menjelaskan ruang lingkup fikih dengan benar. Yang nomor 4, membedakan fikih dan syariah dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sebelum pelajaran kita mulai, ya kalian buka dulu ya buku LKS-nya, masalah materi pembelajarannya ya. Dan nanti kita akan bahas masalah fikih dan perkembangannya secara bersama-sama. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang fikih dan perkembangannya, kalian perhatikan peta konsep yang sudah ada di depan ya, periodisasi perkembangan ilmu fikih. Nah, kalian perhatikan ya, setelah kalian perhatikan ya, kalian amati, kemudian perhatikan. Nah, di situ ada gambar. Nah, ada gambar. Itu gambar apa, Isnan? Orang sholat, Pak. Orang sholat. Nah, Ulum, komentar kamu terhadap gambar tersebut apa? Itu orang yang sedang sholat berjamaah. Sedang sholat berjamaah. Ya, memang di situ ada gambar orang sholat secara berjamaah dan di tempat yang luar biasa sulit ya, di pegunungan. Artinya apa? Itu menggambarkan bahwa kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah, terutama masalah sholat. Jangan sampai karena sebuah urusan sholat itu kita tinggalkan, karena
sholat itu merupakan sebuah kewajiban. Dan di dalam sholat itu juga harus ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Lah itulah nanti yang akan termasuk dibahas di dalam masalah fikih. Oke lah, kemudian kita masuk dalam materi yaitu konsep fikih dalam Islam. Ya, konsep fikih dalam Islam. Di sini ada sebuah pengertian ya fikih. Ya fikih itu secara bahasa itu dari kata fikhun. Ya, dari kata apa? Fikhun. Yang artinya apa? Pemahaman yang mendalam. Ya. Artinya pemahaman yang mendalam itu pemahaman yang memang menghendaki pengerahan potensi akal. Ya. Itu adalah pengertian fikih secara apa? Secara bahasa, yaitu fahmun amikun, ya, pemahaman yang mendalam. Kemudian ketika kita melihat definisi fikih secara istilah, itu fikih itu artinya bermacam-macam. Bahkan para ulama, para pakar itu mendefinisikan fikih berbeda-beda. Ya. Semacam Ibnu Hanifah, ya, Abu Hanifah, pendiri daripada mazhab Hanafi, itu memberikan definisi fikih itu dengan apa? Ulum. Dengan pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Lah sementara Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i pun mendefinisikan fikih dengan sesuatu yang berbeda. Ya. Antara definisi yang diberikan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu berbeda-beda. Tazkiyah, definisi fikih dari Imam Syafi'i itu apa? Ya, ini definisi dari Imam Syafi'i, yaitu ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan pada dalil-dalilnya yang terperinci. Yang mana ya fikih itu merupakan hasil ijtihad para ulama dari dalil tersebut. Kemudian ulama usul fikih itu juga mengartikan fikih dengan arti yang berbeda-beda, dengan makna yang berbeda-beda. Ya, ini ada yang mengartikan fikih itu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah prinsip tertentu. Ya. Artinya fikih ini harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Fikih itu ilmu tentang hukum syariah, ya, hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, hukum syariah yang berkaitan dengan manusia itu apa saja? Yang bisa jawab? Siapa? Tolong menolong. Sitkin, apa saja hukum syariah itu? Jadi gini, hukum syariah itu ada 5 macam. Saja halal, haram, mubah, makruh, sunnah. Itu yang termasuk di dalam hukum syariah. Lah, kemudian ulama fikih sendiri di dalam mengartikan fikih itu, ya, itu berbeda dengan ulama ahli usul fikih. Ya, jadi ulama ahli fikih dan ulama usul fikih itu berbeda. Ya, ada yang tahu pengertian fikih dari ulama ahli fikih? Yang tahu tunjuk jari. Fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Ya, sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan, yang disyariatkan dalam Islam. Itu pengertian apa? Pengertian fikih menurut ulama fikih. Ya, ulangi yang pojok apa tadi? Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai kumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan, yang disyariatkan dalam Islam. Nah, itu pengertian fikih. Lah, dalam hal ini, ya, kalangan fuqaha itu membagi fikih itu menjadi 2 pengertian.
Ya, pertama itu memelihara hukum furu'. Hukum furu' ini maksudnya hukum keagamaan yang tidak pokok. Artinya disinilah nanti fikih itu berkembang. Makanya di dalam fikih itu adalah masalah furu'iyah. Makanya dalam fikih sering terjadi khilafiyah, sering terjadi perbedaan pendapat. Karena hukum itu bukan hukum yang asal, tapi merupakan hukum yang furu'. Kemudian kedua, materi hukum itu sendiri baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhanni. Qat'i itu maksudnya pasti. Kalau dhanni itu maksudnya apa? Masih dugaan. Lah, hukum yang menjadi masalah di dalam masalah fikih inilah hukum yang dhanni ini, ya, bukan yang qat'i. Lah, hukum yang qat'i ini merupakan hukum yang langsung dari Allah dan Rasulnya, yang disebut syariat. Nanti ada pembahasannya. Lah, kalau yang dhanni ini merupakan ijtihad dari para ulama. Inilah yang disebut dengan fikih. Kemudian yang selanjutnya ini ada ruang lingkup fikih. Ada ruang lingkup fikih. Lah, ruang lingkup fikih itu adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Ya, perhatikan, saya ulangi bahwa ruang lingkup fikih itu adalah merupakan semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan setiap mukallaf. Ada yang tahu arti mukallaf? Ya, apa? Sidkin. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Ya, orang yang sudah dibebani dan tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam itu adalah mukallaf. Tanda-tandanya apa saja tadi? Balik, terus akal, terus sudah masuk Islam. Lah, itu merupakan tanda-tanda orang yang mukallaf. Berarti kalau sudah mukallaf wajib melaksanakan semua perintah Allah, wajib menjauhi semua larangan Allah. Lah, kemudian hukum yang diatur di dalam fikih, ya. Hukum yang diatur di dalam fikih itu apa saja? Wajib, terus sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ya, ini ya 5 macam. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib itu maksudnya apa? Wajib itu maksudnya jika kita lakukan akan mendapatkan pahala, tapi jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Bagus, itu wajib. Yang ketika dilaksanakan dapat pahala, ketika ditinggal akan mendapat dosa. Kemudian selain wajib ada sunnah. Yuk, siapa yang mau jawab? Sunnah. Sunnah itu apa? Iya. Sunnah itu kegiatan suatu amalan ketika tidak dilakukan akan mendapatkan pahala, dan ketika kita dapat mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Ya, bagus ya. Sesuatu yang ketika dikerjakan dapat pahala. Kemudian selain sunnah ada yang mubah. Nah, yang mubah. Mubah ini antara pilihan, yaitu melaksanakan atau tidak melaksanakan. Yang mana di antara keduanya itu melaksanakan atau tidak melaksanakan sama-sama tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Contohnya apa? Makan. Ya, orang makan kan boleh makan, boleh tidak makan. Terus apa lagi contohnya? Tidur. Ya, orang boleh tidur ya udah dapat pahala, nggak tidur nggak dapat dosa. Minum. Nah, minum kan itu mubah. Itu kemudian ada makruh, ya. Makruh yaitu ketika ditinggalkan kita dapat pahala, ketika dilaksanakan kita dapat dosa. Tidak dapat dosa, tapi alangkah baiknya ya ditinggalkan saja. Dan ada lagi haram. Haram itu apa? Kamu? Nah, haram itu yang ketika dilaksanakan dapat dosa, ketika ditinggal dapat pahala. Contohnya apa?
maksiat. Maksiat itu bentuknya luas ya, kayak minum khamr ya, kayak zina dan sebagainya. Itu hukumnya haram. Lah, di samping itu juga ya, itu di dalam masalah hukum yang diatur dalam fikih itu ada istilah sah, ada istilah batal, ada benar, ada salah dan sebagainya. Makanya kan kalian pasti mendengar sholatnya sah, sholatnya tidak sah, wudunya batal. Nah itu semuanya itu dikaji di dalam masalah fikih. Lah objek pembicaraan ilmu fikih itu adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Ya. Ruang lingkup yang telah disebutkan tadi di dalam ilmu fikih, yaitu hukum yang kaitan dengan ibadah, hukum yang kaitan dengan muamalah, hukum yang kaitan dengan munakahah, dan hukum yang kaitan dengan jinayah. Ya. Jadi saya ulangi secara garis besar, yang dibahas di dalam ilmu fikih meliputi ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Paham ya? Apa saja tadi? Ibadah. 2, muamalah. 3, nakahah. 4, jinayah. Apa? Sholat. Ada lagi? Puasa. Apa lagi? Zakat dan sebagainya. Itu masuk dalam ibadah. Kemudian ada yang bertalian dengan muamalah. Muamalah ini maksudnya ada yang tahu? Muamalah? Itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok. Nah, muamalah ini mengatur ya hubungan manusia dengan sesamanya baik pribadi maupun kelompok. Contohnya apa? Saling membantu, apalagi jual beli, apalagi sewa menyewa dan sebagainya yang kaitannya sesama manusia. Kemudian munakahah ya, atau yang sering disebut dengan al-ahwal asyahsiyah ya. Kemudian ada jinayah. Jinayah ini ketentuan hukum atau perdata, contoh masalah kisos, dalam masalah pembunuhan, dalam masalah penganiayaan, dalam masalah syarikoh, pencurian dan sebagainya. Itu. Kemudian yang selanjutnya periodisasi perkembangan ilmu fikih. Ya. Periodisasi perkembangan ilmu fikih ini dibagi menjadi 4 macam. Ya, dibagi menjadi 4, yaitu periode Rasulullah, periode sahabat, periode tadwin, dan periode taklid. Ya. Ya. Periodisasi perkembangan ilmu fikih ada berapa? 4. Periode Rasulullah sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Ya, kan karena Rasulullah pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul itu kan di Makkah. Kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Itu. Paham ya? Paham. Lah, kemudian yang kedua itu periode sahabat. Nah, yang kedua periode sahabat. Periode ini berkembang ya, dimulai pada saat setelah wafatnya Rasulullah. Ya, setelah wafatnya Rasulullah. Lah berakhir itu sejak Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjabat. Nah, berarti periode sahabat ini terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq. 2, Umar bin Khattab. 3, Utsman bin Affan. 4, Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat 4 sahabat inilah periode fikih disebut dengan periode sahabat. Kemudian setelah periode sahabat itu ada periode tadwin. Ya, periode tadwin.
Periode tadwin ini terjadi pada saat awal pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi setelah Sayyidina Ali itu turun dari jabatan khalifah, kemudian kan yang memimpin itu dinasti Muawiyah. Lah pada dinasti Muawiyah inilah terjadi periode tadwin. Itu terjadi pembukuan di dalam masalah fikih. Ya, terjadi pembukuan di dalam masalah fikih. Dan pada saat inilah muncul madzhabul arba'ah. Ya, atau imam madzhab yang empat. Siapa saja? Abu Hanifah 2, Imam Malik 3, Imam Syafi'i 4, Imam Ahmad bin Hanbal. Lah madzhabul arba'ah ini muncul pada masa periode tadwin. Lah setelah periode tadwin itu ada periode taklid. Ya, ada periode apa? Taklid. Periode taklid ini dimulai sejak akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang mana di situ terjadi kemunduran di dalam berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat muslim. Lah pada masa periode taklid ini itu ada beberapa hal yang menyebabkannya. Pertama, keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Kemudian ulama saat itu kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad. Penyebab yang ketiga, banyak kitab fikih dan berkembang sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab itu, ya, dalam memperlakukan kitab-kitab tersebut. Kemudian hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik. Itu 4 hal yang menyebabkan taklid itu terjadi. Nah, 4 hal yang menyebabkan taklid terjadi. Nah, pada masa taklid ini aktivitas ulama-ulama pada masa ini itu hanya menulis kitab-kitab, kemudian menjelaskan keistimewaan imam-imam mereka masing-masing. Yang penganut mazhab Maliki yang menjelaskan keistimewaan mazhab Maliki, menulis kitab dari kalangan mazhab Maliki dan sebagainya. Nah, kitab-kitab para ulama pada masa ini itu ada yang disebut dengan matan, ada yang disebut dengan syarah, ada yang disebut dengan hasyiyah. Ya. Matan. Ada yang ngerti matan, ada yang ngerti enggak? Apa? Kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana. Ya, kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana. Semacam matan safinah. Ya, kalian pernah ngaji safinah kan? Nah, itu kan matan. Ya, masalah pokok. Ya, faslun fi syuruti sholah. Ya, fasal menjelaskan syarat-syaratnya sholat, syaratnya apa saja, itu tok yang dibahas. Lah kemudian di samping matan ada yang disebut dengan syarah. Nah, syarah itu apa? Siapa yang tahu? Ya. Syarah merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci. Nah, komentar dari kitab matan agar lebih terperinci. Ketika kalian mengaji takrib itu matan. Takrib itu dikomentari agar lebih terperinci, namanya Fathul Qorib. Ya, namanya apa? Fathul Qorib. Ya, jadi takrib itu matan, Fathul Qorib itu syarah. Kemudian di samping matan syarah juga ada yang disebut dengan hasyiyah. Ya, hasyiyah itu apa? Ya. Ya, komentar dari syarah yang memang dirasa masih perlu dijabarkan lagi, masih perlu diperinci kembali. Contoh Hasyiyah Al-Bujairumi. Nah, itu Hasyiyah Al-Bajuri. Nah, itu menghasyiai, mengomentari
daripada Fathul Qorib. Nah, itu. Ya, jadi ada matan, ada syarah, ada hasyiyah. Lah kemudian selain daripada masalah fikih itu ada yang disebut dengan syariah. Ya, ada yang disebut dengan syariat. Syariat ini hukum yang sumbernya Al-Quran dan hadis. Tidak ada campur tangan dari manusia. Makanya di dalam syariat ini hukum yang diciptakan, hukum yang keluar itu sifatnya pasti, sifatnya qat'i. Ketika hukum itu yang sifatnya qat'i sudah tidak bisa diutik-utik lagi. Ya, itu sudah paten. Ya, sudah paten. Nah, ini jadi kalian harus bisa memahami mana itu fikih, mana itu syariah. Ya. Lah sampai di sini ada yang mau tanya apa tidak? Oh iya, silakan. Sebenarnya perbedaan dari fikih dan syariah itu apa ya, Pak? Oh, perbedaan dari fikih dan syariat. Begini. Memang kalian kan sering dengar istilah fikih, ya. Kalian sering dengar istilah syariah. Lah antara fikih dan syariah ini punya perbedaan. Jadi tidak sama. Nah, perbedaan berarti tidak sama. Lah ketika fikih, ya, ketika fikih itu sumbernya dari para ulama. Sumbernya dari para ulama tapi tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kalau syariah sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu. Kemudian hukum yang dimunculkan dari syariat itu sifatnya qat'i. Sifatnya pasti. Kalau hukum yang dimunculkan dari fikih itu sifatnya dhonni. Ya, tadi kan sudah dibahas dhonni. Dhonni itu apa? Dugaan. Berarti yang namanya dugaan kan ya, ihtimal. Ya. Makanya di dalam fikih kerap terjadi sebuah perbedaan. Itu. Kemudian dalam syariah hukumnya bersifat universal, bersifat umum dan berlaku bagi semua orang. Kalau masalah fikih ini terjadi berbagai macam cara pelaksanaannya. Itu. Ya, itu diantara perbedaan antara fikih dan syariah. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang tanya lagi? Silahkan. Ya. Contoh pengharaman syariat Islam yang berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Oh ya. Jadi syariat, ya, fikih, ya, syariat itu di dalam menetapkan hukum itu ada yang langsung, ada yang secara berangsur. Ya. Yang contoh secara berangsur, siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Ya. Pengharaman khamr. Ya. Artinya berarti dulu khamr itu belum haram. Ya. Kemudian pengharaman khamr ini terjadi secara berangsur-angsur, tidak serta-merta khamr itu diharamkan. Makanya pada awal-awal Islam khamr itu belum haram. Ya, khamr belum haram. Lah khamr itu akhirnya diharamkan kan. Pada saat itu asbabun nuzulnya itu ada sahabat mengimami sholat membaca surat kan bolak-balik itu ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Ada yang tanya lagi? Ya? Khamr itu apa? Ada yang bisa jawab? Khamr itu apa? Ya? Segala sesuatu yang memabukkan, Pak. Segala sesuatu yang memabukkan. Ya. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan. Contohnya apa saja? Alkohol. Apa lagi? Ya, jarak kendolo, ya, cimeng. Nah, itu masuk dalam khamr karena memabuk bukan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu hukumnya haram. Itu. Nah, itu khamr. Kemudian ada lagi yang mau tanya?
Ada lagi? Enggak ada? Oh, oke. Kalau tidak ada yang mau tanya, itulah pembahasan kita hari ini tentang masalah fikih dan perkembangannya. Ya. Sebelum Pak Guru tutup pertemuan kali ini, ya, Pak Guru simpulkan bahwa fikih itu merupakan sebuah cabang ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, dan mempelajari fikih hukumnya fardu ain. Ya, mempelajari fikih hukumnya fardu ain. Dan antara fikih dan syariat mempunyai perbedaan. Di dalam ibadah harus menggunakan ilmu fikih, karena ketika tidak sesuai dengan ilmu fikih maka ibadah itu tidak sesuai dengan aturannya. Ketika tidak sesuai dengan aturannya berarti ibadah itu tidak sah. Bisa dipahami ya? Baiklah, ketika bisa dipahami, marilah kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Pak Guru, tetaplah giat belajar meskipun dalam masa pandemi, tapi jangan melemahkan semangat kalian untuk menggapai cita-cita. Belajar yang semangat agar dapat ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.